Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Nissan Grand Livina 1,5 tipenya XV Ultimate Matic tahun 2012. Bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas atau second yang berkualitas. Yang pertama bebas banjir, kedua bebas nabrak, ketiga kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas atau second. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam mencari mobil bekas. Yang paling mudah kita perhatikan tampilan fisik dari luar. Jadi dari luar bisa kita bisa perhatikan dari bagian depan atau bagian belakang. Pastikan bahwa dudukan atau tongkrongan mobil dia lurus, tidak miring ke kiri atau ke kanan. Kalau posisinya miring ke kiri atau ke kanan, berarti ada permasalahannya di kaki-kaki atau suspensinya. Bisa jadi di shock breakernya atau di pernya. Terus untuk bodi ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama ini adalah sambungan atau batasan antara parts dari bodi mobil. Jadi kita pastikan bahwa jaraknya itu presisi antara kiri dan kanan. Coba kita perhatikan secara keseluruhan nut atau batasan antara bodi dari mobil. Terus yang kedua yang perlu kita perhatikan itu adalah di permukaan bodi atau permukaan cat. Pastikan bahwa permukaan cat ini dia memantulkan bayangan dari objek-objek atau benda-benda yang ada di seputar mobil. Pastikan bahwa bayangannya itu lurus, tidak bergelombang. Jadi kita coba kelilingin keseluruhan mobil, kita cek bayangan-bayangan yang ada pada permukaan bodi mobil. Terus kita perhatikan juga bagian-bagian yang lain seperti bagian lampu, terus habis itu kaca, terus habis itu ban, velg. Ini ban masih ada sekitar 50% ban depan. Kita kelilingin mobil, kita cek secara keseluruhan. Untuk ban belakang ini dia masih cukup tebal, jadi masih ada sekitar 80% lebih. Kita kelilingin mobil, kita cek secara keseluruhan bagian-bagian dari luar mobil. Setelah kita cek, kita pastikan sudah oke. Berikutnya coba kita periksa ke bagian dalam. Untuk kuncinya sendiri ini dia terpisah dengan remote, dan ini juga remote masih bawaan Nissan-nya ya, seperti itu. Oke, sekarang kita coba buka mobil dan kita lihat ke bagian dalam. Oke. Pada saat kita masuk ke dalam, yang pertama kali perlu kita perhatikan itu adalah aroma dari dalam kendaraan. Pastikan bahwa aromanya itu tidak berbau apek atau tidak sedap. Kalau dia berbau apek atau tidak sedap, sebaiknya dihindarin. Karena apa? Karena ada indikasi mobil terkena banjir. Berikutnya yang perlu kita perhatikan itu adalah di kolong dashboard. Pastikan bahwa kolong dashboard itu aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Terus habis itu pedal juga kita perhatikan karena tingkat kausan pedal berbanding lurus dengan pemakaian atau kilometer mobil. Terus berikutnya yang perlu kita perhatikan itu di masing-masing kolong jok. Pastikan bahwa masing-masing kolong jok itu aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Setelah kita cek bagian bawah dari interior, sekarang kita coba masuk ke dalam. Pada saat kita masuk ke dalam, coba kita rasakan bagaimana posisi duduk kita, enak atau tidak. Terus habis itu interior secara keseluruhan, baik dashboard kita cek. Nanti satu persatu juga akan kita lihat di video ini, jadi jangan di skip. Kondisinya masih oke atau tidak. Terus plafon kita cek kondisinya masih oke atau tidak. Terus habis itu jok juga kita periksa. Ini jok dia masih bawaan orisinil, tipe Ultimate, dia sudah dilapisin dengan bahan semi kulit dan kondisinya juga masih oke. Setelah kita cek, kita pastikan sudah secara keseluruhan interior oke. Barulah berikut kita coba nyalakan mesin. Cuman sebelum kita nyalakan mesin, sebaiknya kita buka dulu kap mesin. Kita periksa bagian atas, bagian bawah kap mesin. Pastikan bahwa tidak ada rembesan. Adapun juga rembesan kita cek. Kalau itu di bagian packing-packingnya yang rembes, pergantian packing itu biayanya tidak terlalu besar. Terus berikutnya kita periksa juga di kolong mobil. Pastikan bahwa kolong mobil tidak ada keropos. Terus habis itu di kaki-kaki juga kita pastikan, kita periksa bahwa tidak ada rembesan. Adapun juga rembesan kalau itu berasal dari karet atau seal-sealnya, jadi perbaikannya pun juga tidak terlalu mahal untuk mengganti karet atau seal-seal di bagian kaki-kaki ya. Setelah kita periksa bagian bawah oke, kita periksa juga level oli mesin, kondisi oli mesin, terus level radiator coolant serta levelnya bagaimana. Setelah kita cek itu sudah oke, barulah kita coba nyalakan mobil. Untuk ini di sini colokan kunci. Oke, sekarang kita coba start mobil.
Pada saat kita start mobil, pastikan bahwa nyalanya itu jreng. Karena apa? Kalau dia nyalanya tersendat-sendat, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di akinya sudah soak, atau dinamo starternya bermasalah, jadi perlu diservis ya, seperti itu. Terus berikutnya yang perlu kita perhatikan itu adalah di getaran mesin. Getaran mesin bisa kita periksa dengan kita pegang setir bagaimana getaran mesin. Terus habis itu dari posisi duduk juga bisa kita rasakan bagaimana getaran mesin. Pastikan bahwa getaran mesin yang masuk ini minim. Karena apa? Kalau dia bergetar secara berlebihan, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di engine mountingnya ya, sudah pecah atau keras, perlu diganti, atau mesinnya pincang, perlu diservis atau tune up, atau ada hal-hal lain yang menyebabkan mesin bergetar secara berlebihan. Berikutnya yang perlu kita perhatikan itu di kilometer. Nissan Grand Livina ini kilometernya di 99.000, jadi di sini ada gantungan servis terakhirnya. Terus habis itu juga masih lengkap di sini. Jadi buku servis serta buku manual masih ada, serta beberapa bon juga masih disimpan ya, sama gantungan terakhir sebelumnya. Oke. Pastikan jika kita membeli mobil bekas antara kilometer, terus habis itu kondisi fisik secara keseluruhan mobil, serta rekor servis terakhir, pastikan bahwa itu sesuai. Jangan sampai kita dapat mobil yang ternyata kilometernya sudah diturunkan atau di reset. Karena apa? Karena kita susah untuk memprediksi perawatan atau maintenance berikutnya. Oke, sekarang kita periksa ke bagian mesin. Untuk membuka kap mesin di bagian bawah sini, ini buka kap mesin, ini buat buka pengisian tangki bensin. Terus di bagian sini ada tombol ini. Dia spion sudah elektrik ya, tapi dia belum retract. AC pun juga bisa kita periksa. Di sini juga AC juga kondisinya juga masih dingin. Terus sekarang kita sebelum ke depan kita lanjut, kita periksa juga door trim. Kondisi door trim juga secara keseluruhan masih oke, cuman di sini ada pudar-pudar karena pemakaiannya seperti itu. Di bagian sini ada tombol buat ini apa namanya tuh, central lock unlock power window. Terus di sini ada tombol power window di keempat pintunya. Oke. Dalam mencari mobil bekas kita bisa periksa juga di pinggir-pinggir pintu ini ada sealer ya. Jadi sealer kita cek, kita pastikan bahwa kondisinya itu masih oke. Karena apa? Karena apabila sealer pintu ini sudah cacat atau rusak, berarti ada indikasi pintu sudah reparasi atau perbaikan. Dan apabila sealer pintu tidak ada, berarti ada indikasi pintu sudah gantian. Sekarang kita periksa ke bagian mesin. Untuk buka kap mesin di sini ada tuas. Kita dorong ke sebelah kiri. Nissan Grand Livina ini mengusung mesin 1500 cc 4 silinder dengan penggerak roda depan. Jadi mesin ini sama persis dengan mesin Nissan Livina ya, yang versi pendek yang 1500 cc. Terus sama persis dengan mesin Nissan Juke, sama persis dengan mesin Nissan Evalia, dan sama persis dengan mesin Nissan Latio yang 1500 yang pernah dipakai oleh taksi ya, seperti itu. Untuk memeriksa kondisi mesin masih bagus, kita bisa periksa yang pertama suara mesin. Pastikan bahwa suara mesinnya halus, terus suaranya ritmenya itu konstan beraturan, serta getaran mesinnya juga minim. Untuk memeriksa mobil yang tidak bekas nabrak depan, bisa kita perhatikan di bagian kap mesin juga ada sealer. Pastikan bahwa sealer di kap mesin kondisinya juga masih oke, serta di bagian dalam kap mesin juga kita periksa, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Untuk memeriksa mobil yang tidak bekas banjir, kita bisa periksa komponen-komponen metal yang ada pada mesin. Pastikan bahwa tidak ada karat dan tidak ada sisa-sisa lumpur yang melekat di tempat-tempat yang sulit untuk dibersihkan. Fan listrik juga perlu kita perhatikan ya. Terus sama bagian depan ini apron juga kita periksa, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan, serta bagian-bagian samping juga kita periksa, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Oke, kita tutup kap mesinnya ya. Oke, bagian mesin sudah kita periksa. Berikutnya sekarang kita periksa ke bagian yang lain. Bagi yang mencari mobil keluarga ya, MPV keluarga dengan kapasitas 7 penumpang yang termasuk nyaman di kelasnya, terus mobilnya juga rasa berkendaranya juga enak, jadi hampir sama dengan seperti mengendarai sedan. Terus habis itu perawatan juga simple ya, tidak terlalu rumit, hampir semua bengkel bisa menanganinya, serta
bengkel-bengkel Nissan pun juga banyak tersebar ya. Oke, mungkin mobil Nissan Grand Livina ini menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan. Sekarang kita coba masuk ke bagian tengah serta di bagian belakang. Kita lihat bagaimana ya kondisinya. Oke, sekarang saya masuk ke bagian belakang. Saya tingginya 174 cm, ini posisi mengemudi saya masih dapat legroom sekitar berapa nih, 8 jari ada. Terus untuk headroomnya sendiri juga masih besar. Itu. Sekarang kita coba periksa ke bagian belakang dulu. Untuk bagian belakang ini bisa duduk 2 penumpang dewasa. Terus habis itu ada 2 sandaran kepala yang bisa diatur level ketinggiannya. Pelipatan bangkunya 100% ke depan, dia rata dengan lantai. Terus habis itu di bagian atas sini ada lampu baca, ada handle tangan modelnya retract. Terus habis itu di bagian sini ada cup holder serta tempat penyimpanan kecil ya. Serta di sini juga ada cup holder serta tempat penyimpanan kecil. Oke, sekarang kita ke bagian tengah. Bagian tengah ini bisa duduk 3 penumpang. Ada 2 sandaran kepala yang bisa diatur level ketinggiannya. Seat belt 3 titik, ada 2 kiri dan kanan, serta di sini ada 2 titik ya. Ada 2 titik. Terus jok bisa dilipat 40% 60% ke depan dan rata lantai. Jadi masih tetap bisa dapat benar-benar rata dari bagian tengah sampai ke bagian belakang. Di bagian tengah sini ada sandaran tangan, terdapat 2 cup holder. Terus jok bisa di reclining serta bisa di maju mundur. Terus di bagian sini ada handle tangan modelnya retract, ada 2. Terus habis itu di bagian sini ada tempat penyimpanan terbuka. Di sini ada kantong juga. Di bagian sini ada kisi-kisi AC, tapi kecepatan AC serta suhunya mengikuti pengaturan di bagian depan. Terus di sini ada 2 TV di sandaran kepala serta di sini ada lampu baca. Terus kita ke bagian sini door trim. Kita periksa door trim, kondisi juga masih oke. Di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Sudah dilengkapi dengan child lock. Terus di sini sealer pintu. Bagian pinggir-pinggir pintu juga kita periksa, pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Ya, kita lanjut ke bagian di sini ada pengisian bensin di sebelah kanan. Sekarang kita lanjut, kita periksa di bagian belakang. Di sini ada semprotan air wiper, kaca sudah dilengkapi dengan defogger belakang serta ada wiper belakang. Terus sensor parkir ada 2. Ini lampu kristal reflektor ya, kristal reflektor di bagian sini. Untuk buka pintu di sini ada tuas, modelnya model congkel. Pada pintu belakang sealer juga perlu kita periksa, pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Serta bagian tulangan pintu, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan untuk memastikan pintu aman dan mobil tidak bekas nabrak belakang. Ini space bagasi masih ada, masih cukup lah ya untuk beberapa tas-tas di bagian belakang. Terus di bawahnya ini juga ada penyimpanan yang masih bisa ya naruh barang juga. Di sini ada segitiga sama ini toolkit. Terus di bagian bawahnya lagi ini ada penyimpanan ban cadangan. Dia full size serta peleknya juga sama ya. Serta di bagian sini juga perlu kita periksa nih, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan serta tidak ada bekas karat untuk memastikan mobil aman tidak bekas nabrak belakang. Di sini ada dongkrak juga ya penyimpanannya di sini. Jadi rapi penyimpanannya. Oke. Bagian belakang sudah kita periksa. Sekarang kita lanjut ke bagian sini, ban juga ini masih 80% ketebalannya, 80% lebih. Terus kita periksa lagi di bagian sini. Door trim kondisi juga masih oke. Terus child lock. Terus habis itu di sini sealer pintu juga perlu kita periksa kondisinya masih oke atau tidak. Ini tampilan bagian belakang atas. Oke. Sekarang kita lanjut, kita periksa di bagian depan. Door trim kondisi juga masih oke. Di sini ada sedikit lecet-lecet karena pemakaian. Terus sealer pintu juga kita periksa, kondisinya juga masih oke. Ini tampilan jok bagian depan serta tampilan dashboard. Sekarang kita lanjut, kita periksa ke bagian dashboardnya ya secara detail. Oke, ini cluster speedometer. Di bagian sini ada pengaturan buat lampu ya.
Jadi ini ada lampu fog lamp, lampu besar, lampu kecil, lampu dim serta lampu sen. Di sini ada tuas buat pengaturan wiper depan belakang serta air wiper depan belakang. Terus untuk setirnya wood panel, kondisi wood panel juga masih oke. Terus jahitan dari apa namanya nih, setir juga masih oke, sudah dilengkapi dengan airbag. Secara keseluruhan kondisi setir juga masih oke. Terus kita ke sini, di sini ada kisi-kisi AC, ada 1 2 serta di tengah ini ada juga nih keluar angin AC di sini. Oke, AC juga masih dingin. Audio dia bisa CD, MP3, radio, FM, AM. Terus habis itu di bagian sini ada tombol buat lampu hazard. Di sini ada pengaturan AC. Di sini ada buat arah semburan angin AC, ventilasi AC luar dalam, terus suhu AC. Terus habis itu di sini kecepatan angin AC. Ini buat defogger belakang serta colokan rokok bisa kita pakai sebagai power outlet. Di bagian sini ada cup holder tersembunyi. Di sini ada asbak nih ya, tapi bisa dicabut juga nih. Cabut cup holder ada 2. Tuas maticnya sudah dilengkapi dengan shift lock, modelnya model tekan. Terus di sini ada handle rem tangan. Di sini ada penyimpanan kecil di sini, sama di sini ada kunci seat belt. Di kunci seat belt juga bisa kita periksa, pastikan bahwa tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur untuk memastikan mobil aman tidak bekas banjir. Di bagian sini ada laci penyimpanan tertutup, terus kisi-kisi AC, serta di bagian sini ada laci penyimpanan tertutup juga. Oke. Penyimpanan terbuka ada di sini. Terus di bagian atas ada handle tangan, modelnya model retract. Sun visor di bagian penumpang ada cermin, tidak ada tutupnya ya, tidak ada lampu juga. Spion tengah ada pengatur kesilauannya secara manual. Untuk sun visor bagian supir ini ada tempat buat nyelip-nyelipin kertas kecil serta kartu-kartu ya. Sama di sini juga, tapi di sini tidak ada cermin. Oke, di bagian sini ada laci penyimpanan terbuka. Oke. Mungkin ini saja ulasan saya mengenai salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Nissan Grand Livina 1,5 XV Ultimate Matic tahun 2012. Jika berminat terhadap mobil ini silahkan hubungi Zal Motor. Nomor telepon, alamat, deskripsi mobil serta harga lengkap dicantumkan di keterangan video ini, jadi diklik di bagian bawah ya. Terus pembeliannya bisa dengan cash, bisa kredit, bisa atau tukar tambah bisa. Ada rekanan kami juga bisa melayani kredit dengan sistem syariah, serta kebetulan lagi ada promo, jadi salah satu rekanan leasing kami juga bisa memberikan free garansi mesin dan transmisi selama setahun, selama promonya masih ada. Oke. Apabila kita mencari mobil bekas atau second, pastikan kita bisa test drive dulu sebelum kita membeli mobil. Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil, mulai dari rasa berkendaranya enak atau tidak, cocok tidak dengan yang kita mau. Terus habis itu performa mesinnya masih oke atau tidak, kaki-kakinya masih nyaman atau tidak, terus power steeringnya, pengeremannya, terus maticnya masih responsif atau tidak, perpindahannya masih halus atau tidak, bisa kita rasakan dengan kita test drive. Zal Motor sendiri pas posisi kita ada di belakang nih, pas di hook. Stok kami juga banyak nih, sampai ke dalam sana sama ke seberang sana juga masih ada sekitar 40 unit ya, 40 unit lebih. Letak kami ada di sini, di Pusat Otomotif Sentra Harapan, atau dikenal dengan POSH ya, Pos di Harapan Indah Bekasi. Ini gerbang utama menuju Zal Motor, mudah, tinggal lurus sedikit ketemu bundaran, belok kiri sedikit pas di hook. Area parkir luas, jadi kita bisa bebas puas untuk test drive mobil. Oke, mungkin sekian video dari saya. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol, jangan lupa subscribe di Zal Motor Channel, klik juga lonceng notifikasinya bagi yang belum, serta follow juga ya di sosmed kami, di Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube Zal Motor Channel. Serta di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia, terus habis itu playlist mengenai beberapa video mobil-mobil Nissan yang lain, serta playlist mengenai beberapa video tips dalam mencari mobil bekas atau second. Oke, sekian video dari saya. Apabila silakan komentarnya, serta jangan lupa juga di-share atau dibagikan ke keluarga, kerabat, saudara, teman-teman, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi.